Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat desain tipografi atau desain huruf ya, font menggunakan Photoshop. Photoshop yang saya pakai di sini Photoshop tahun 2017 ya. Jadi jika yang menggunakan versi berbeda tetap bisa mengikuti karena paling hanya beda sedikit di tampilan saja. Ini kita akan menggunakan referensi dari slide terakhir yang ini ya. Nah, kita akan coba membuat salah satu dari style tampilan teks yang ini. Nah, ini saya copy aja, Ctrl C, atau di print screen juga boleh ya di keyboardnya. Nah, kembali ke Photoshopnya, silahkan bikin file baru, klik File New, kemudian atau Ctrl N juga bisa ya. Di sini ada width dan height, lebar dan tinggi ya, maksudnya lebar dan tinggi ukuran dokumennya diganti menjadi 2000 kali 2000, widthnya, lebarnya 2000, heightnya 2000 atau tingginya 2000. Satuannya di samping ini jangan lupa pixel, dan mungkin ini kalau yang menggunakan versi berbeda bisa beda lokasinya ya. Lihat aja dan dicari saja ya. Pixel. Nah, ini pixel per inch. Yang lain ini bisa dibiarkan saja. Lalu klik create. Nah, oke, yang tadi dari slide ini saya copy ya, atau di print screen di keyboard. Ctrl V aja. Kalau kecil Ctrl T ya, Ctrl T lalu diperbesar di sudutnya ini sambil menekan tombol Shift ya, supaya dia nggak melebar ataupun jadi tinggi kayak gini. Jadi ukurannya, skalanya tetap diperbesar dari sudut ini sambil menekan tombol Shift. Kemudian klik di sini layer background ya. Di versi yang berbeda mungkin posisinya bisa di sudut ini ya, atau bahkan di tengah ini. Cari aja panel layer ya, diklik layer background. Ini warnanya putih, jadi kita akan pakai warna yang ini aja. Coba diklik ini ya. Nah, udah muncul jendela color pick-nya. Lalu arahkan saja kursor kita ke sini. Nah, ini akan berganti-ganti ya, sesuai di mana kita klik. Kalau putih dia akan jadi putih. Nah, itu diklik aja lalu klik tombol OK. Kemudian di sini diganti toolnya kita jadi paint bucket tool ya. Klik agak lama kalau misalnya berbeda ikonnya. Paint bucket tool, bukan yang ini ya, yang ini. Nah, atau tekan tombol G aja shortcutnya di keyboard. Lalu klik di sini. Jadi backgroundnya udah berganti. Di sini ada layer gambar dan layer background. Layer background nggak perlu kita edit. Jadi di sini kita bukan mengedit gambar ini ya. Kita membuat dari awal, dari kanvas kosong yang ini. Oke, yang ini hanya sebagai gambar referensi kita. Kita akan contoh gambar yang ini. Oke, kemudian tambahkan layer baru di sini ya, ada tombol kecil. Nah, jadi ada layer baru. Kemudian kita tekan tombol T atau diklik aja text tool di sini. Tool yang lambangnya T itu. Lalu dibikin kayak gini ya. Nah, itu. Klik dan drag saja. Nah, kita akan coba ketikkan misalnya pekan baru. Nah, ini warnanya nggak kelihatan, di Ctrl A aja karena warna teksnya sama dengan warna backgroundnya. Jadi kita ubah dulu, Ctrl A dulu ya. Lalu di sini silahkan diklik. Oke, nah itu dia. Klik dan turunkan saja ya. Nah, silahkan diketikkan dulu apa yang mau diketikkan. Nanti kita akan tambahkan beberapa elemen desainnya ya. Pekan baru, ketikannya bebas ya, silahkan mau ketik apa. Nah, oke, ini saya ketikkan seperti ini. Yang jelas bebas ya mau diketik apa.
Ini coba di save, jangan lupa ya. Nah, selanjutnya inti dari desain tipografi itu adalah sebenarnya ada penekanan ya, ada variasi besar dan kecil huruf, variasi spasi antar huruf, spasi antar baris, dan variasi warna ya, dan juga variasi penempatan. Nah, jadi apa informasi yang ingin kita tekankan dari teks yang kita bikin gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menempatkan sesuatu ya, suatu teks, itu silahkan dipikirkan mana inti yang ingin kalian sampaikan ke pembacanya. Jadi ini Pekanbaru mungkin akan saya lebih kecilkan gitu ya dari yang sekarang. Nah ini, jadi coba kita atur dulu besar dan kecil hurufnya. Ini coba saya besarkan. Ini bisa dibesarkan di sini ya, diklik dan drag aja, atau diketik langsung berapa besar hurufnya. Nah misalnya saya akan coba ketikkan 160. Nah spasi antar barisnya, jaraknya itu ntar kita atur lagi. Let's-nya, oh ya, yang Pekanbaru mungkin tetap saya besarkan jadi sekitar 90. Nah ini oke, kita kecilkan 72. Nah saya lebih menekankan animation ya, jadi let's animate. Nah ini sekitar 140. Your dream, your-nya biarkan aja, dream-nya saya coba menjadikan 160. Oke, nah jangan lupa di save ulang, Ctrl S ya setelah tadi di save. Oke, yang harus kita perhatikan dari desain tipografi referensi kita di bawah ini adalah lihat teksnya ini dari atas ke bawah dia sejajar ya, kecuali mungkin yang ini karena ada ribbon pita di belakangnya. Nah mayoritasnya itu sejajar ya, kanan dan kirinya itu sejajar. Jadi kita akan atur jaraknya ya untuk teksnya ini. Oke, yang pertama jarak yang Pekanbaru ini sama yang bawah. Jadi coba diseleksi dulu ini Pekanbarunya, lalu diklik ini ya. Nah nanti bakal muncul di samping biasanya. Nah di sini kita bisa atur jarak antar barisnya. Ini diketik aja di sini mungkin sekitar 130. Oh, kita harus seleksi dulu sampai Pekanbaru animationnya. Oke. Nah, coba kita atur. Diketik di sini jaraknya 100 berapa ya? Kita coba-coba dulu ya, karena memang ini harus kita coba supaya tahu jaraknya seberapa jauh. Oke, nanti di belakang animation akan kita bikin kayak pita gitu ya. Nah, sedangkan di atasnya nanti kita akan bikin kayak titik atau kayak garis kayak gini gitu ya. Nah, di atasnya juga nanti kita akan tambahkan yang kayak gini. Nah, oke. Jadi dibikin agak ke bawah dikit, Pekanbaru animation. Nah, ini udah pas jaraknya. Sedangkan yang ini kita coba let's animate-nya kita ganti dan kita seleksi dulu. Sebelumnya pastinya 150. Nah ini kita coba, atau kita coba 200 karena tadi sebelumnya 200 ya, di atas itu 200. Kita samakan saja. Nah itu udah lebih bagus ya dibandingkan sebelumnya. Nah sebelumnya
Coba di sini kalian klik menu view, di sini ada show. Jangan lupa itu ada yang namanya di sini ya rulers, itu dicentang. Nah, maka kalian akan melihat rule atau penggaris di atasnya ini. View juga ada grid di sini ya, show grid. Nah, oke, ini akan sangat membantu kita dalam mendesain sesuatu agar lebih presisi, kanan dan kirinya seimbang dan posisinya tepat gitu ya, di tengah atau di kanan, di kiri. Nah, jadi ini mungkin agak susah dilihat, nggak apa-apa. Kalau misalnya agak mengganggu, nanti kita aktifkan dulu. Kita sekarang kita hilangkan aja. Nah, ini pastikan kalau misalnya sebelumnya ini nggak di tengah, silahkan di tengah. Tapi bagi kalian yang teksnya lebih banyak, itu silahkan saja gitu ya. Nggak harus sama barisnya. Kalau mau lebih banyak silahkan. Nah, ini silahkan kalau mau ngikut yang punya saya, ini mungkin akan saya tambahkan lagi jarak spasi antar barisnya. Ini jadi 250. Oke. Nah, jadi ada penekanan ya di sini, animation, animate, dream gitu ya. Nah, ini juga mungkin akan saya sedikit kecilkan jadi 60 ya. Nggak apa-apa deh. Yang pekan barunya aja saya besarkan sedikit. Jangan lupa sering di save ulang ya, Ctrl S. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat semacam ini ya, kayak garis gitu, yang ini kayak yang ini ya. Oke, jadi caranya diklik aja di sini ada line tool, aktifkan gridnya. Oke, nah grid ini akan bakal sangat membantu kita. Kemudian di sini kita coba pakai rectangle tool. Warna fill-nya silahkan diklik ya, kotaknya. Ini warna fill dan warna stroke, maksudnya adalah fill adalah warna yang di area dalam, sedangkan stroke warna garis tepi. Oke, saya akan coba contohkan dulu. Klik OK ya. Ini warna stroke, warna fill, beda ya. Nah itu ya, kalian bisa lihat warna fill-nya yang warna di dalam, stroke itu warna yang di garis tepi di luar. Nah, sedangkan yang ini di delete aja. Warna fill-nya kita pakai warna fill yang teks. Klik di sudut ini ya, kotak di sudut ini, lalu kita ambil warna teksnya, klik OK. Sedangkan warna stroke kita nggak pakai ya, diklik kotak yang di garis ini. Ctrl plus untuk zoom supaya memudahkan kita untuk membuat desain yang terlihat agak kecil. Nah, kita mulai di sini ya. Oke, nah diklik dan di drag aja. Nah, inilah guna grid untuk memandu kita membuat desain yang kayak garis, kotak, dan presisi seperti ini. Kanan dan kirinya harus sama posisinya, seimbang. Tekan tombol V atau klik move tool di atas ini untuk memindahkan kalau misalnya kalian tadi nggak pas. Lalu ditekan aja tombol panah kiri, kanan, atas, bawah di keyboard ya, untuk menyesuaikan posisi yang kalian inginkan. Jika udah, kita coba tambahkan yang seperti ini ya, segi 4 ini. Oke, kita pakai rectangle aja. Kemudian masih menggunakan warna fill yang sama ya. Kemudian kita coba tambahkan layer baru di sini ya. Oke, jadi ada layer baru ini. Klik lagi rectangle tool. Tekan tombol shift, shiftnya ditahan ya. Tombol shiftnya ditahan, lalu klik dan di drag ke sini.
Nah, pastikan bahwa kita mulainya ini mengambil 4 kotak ini ya. Nah, ambil dari sudut ini misalnya, sambil menekan tombol shiftnya ditahan, klik dan di drag. Nah, jadi 4 kotak itu. Oke, kalau nggak pas bisa di zoom aja, kemudian Ctrl T bisa diperbesar sedikit kayak gitu. Jika udah pas, ini Ctrl minus, sesuaikan ukuran layernya, Ctrl T, lalu shiftnya ditahan, lalu diputar kayak gini. Ambil dari sudut ini ya, tapi nggak tepat di sini, agak di luar. Jadi kursornya agak melengkung gitu, jadinya bentuk gambarnya. Klik sambil menekan tombol shift lalu ditahan, geser kayak gini. Jika udah, lepas shiftnya, enter. Yes. Nah, setelah itu tekan tombol V, lalu digeser supaya lurus. Ketika memindahkan, tekan tombol shift lagi. Nah, kayak gitu ya. Ctrl T jika ingin memastikan, Ctrl plus di zoom ya, supaya pas di tengah. Enter, Ctrl minus di keyboard. Jika udah, ini kita duplikat aja. Jadi arahkan kursor ke sini, ke layer dari kotak itu, klik kanan, kemudian duplikat layer. Oke. Nah, jadi ada layer baru, Ctrl T, kita pindahkan ke samping. Nah, ini kita kecilkan ukurannya, tekan tombol shift dan ditahan shiftnya sewaktu kita mengecilkan ini. Oke, nah coba seperti itu. Jika udah, silakan enter. Silahkan dipindahkan di posisi yang kita inginkan gitu ya. Jika udah, duplikat lagi layernya, klik kanan di sini, duplikat layer, klik OK, tekan tombol V lagi, lalu kita coba. Nah, kayak gitu. Posisikan di kanan dan kiri kotak yang tadi. Jika udah, tambahkan layer yang baru. Layer yang baru ini kita drag ke bawah teks ya posisinya. Jika udah, kita pakai pen, klik pen ya. Kita bakal sering menggunakan pen ini nantinya. Lalu klik patch di sini di atas, ganti jadi shape. Kalau sebelumnya patch ya, kalau udah shape ya udah biarkan aja. Kemudian warna fillnya kita klik kotaknya, klik kotak yang di sudut kanan. Kita ambil warna yang sama dengan warna garis atau teksnya ini, klik OK. Warna stroke-nya kita nggak pakai, klik di sini. Nah, selanjutnya diklik di sini ya, di sudut atas ini, satu kotak dari teksnya. Lepas kliknya, lalu tekan tombol shift, klik di sudut yang ini. Nah, jadi seimbang ya, satu kotak setelah teksnya berakhir. Klik di sini, saya ambil tingginya 2 kotak, kemudian klik lagi di sini, sama tinggi dan tinggi di atas dan bawahnya itu sama. Tekan tombol shift lagi, klik di sini, lalu klik lagi di tengah ini, kemudian kita tutup, klik di atas titik awalnya. Oke, nah jadi ini teksnya ketutup. Setelah tadi kita bikin layernya yang ini, pita ini itu di atas ya kan posisinya. Jadi kita drag ke bawah, klik dan drag aja di layernya ini ke bawah teks ya, posisinya di bawah teks. Nah, karena warnanya sama dengan warna teks, maka teksnya nggak kelihatan ya. Jadi warna teksnya diklik dulu, layer teks, kemudian diklik text tool. Nah, ini kita seleksi ya. Kita seleksi yang Pekanbaru ini, diganti warnanya jadi putih. Klik di sini, ganti warnanya jadi putih. Nah, tapi karena background kita nggak putih, kita ikuti aja yang ini. Jadi warnanya kita samakan dengan warna background ya. Nah, jadi kayak transparan gitu dia, kayak kosong. Nah, sedangkan teks ini kita seleksi, kita coba sedikit jadikan berdekatan hurufnya. Nah, itu jadi mungkin di sini minus 50.
Nah, kayak gitu ya. Hurufnya besarnya sama, hanya jarak antar hurufnya yang berbeda, spasi antar hurufnya yang berbeda. Oke, ini mungkin saya akan coba kecilkan sedikit dulu. Untuk di bagian teks yang Pekanbaru, ini saya akan coba tambahkan semacam lingkaran saja ya. Diklik agak lama di sini, lalu pilih ellipse tool. Saya akan tambahkan lingkaran di sini. Membuat lingkarannya menggunakan tombol shift supaya dia sama tinggi dan lebarnya. Oke, saya tempatkan di sini. Lalu layer ellipse itu diklik kanan duplikat atau ditekan aja Ctrl J lalu dipindahkan supaya lurus, tekan tombol shift suatu memindahkannya. Oke, kayak gitu. Oh, ini di sini ya. Nah, itu. Oke. Nah, bagian atas itu udah selesai. Selanjutnya, tekan tombol T di keyboard atau klik text tool. Yang ini mungkin animate dan LED sini saya coba tambahkan lagi. Oh, ini saya enter aja ya. Klik di awal LED, saya coba enterkan lagi. Nah, di sini saya coba bikin kayak lingkaran gitu. Klik move tool lagi, diklik lingkaran yang ini, lalu Ctrl J aja untuk duplikat ya, dibandingkan klik kanan terus. Mungkin bisa Ctrl J aja, lalu di klik di sini, Ctrl plus, kita bikin ukuran lingkarannya jadi sedikit lebih kecil dari yang sekarang. Ctrl T, kemudian ini kita kecilkan, misalnya segini. Nah, ini kita coba duplikat sampai ke posisi yang ujung itu ya. Ctrl J. Nah, misalnya kayak gini. Kalau udah, shift klik kiri yang ini ya. Ctrl J, diklik dan di drag sambil menekan shift supaya tepat lurus. Lalu tekan kontrol, ditahan kontrolnya, klik lagi ini dan ini, atau shift ya, ini dan ini. Ctrl J lagi, shift ketika ditarik itu, Ctrl minus untuk memperkecil layar, tekan shift, klik ini dan ini. Kita menseleksi layernya ya, maksudnya itu. Ctrl J. Nah, jadi kita nggak harus menduplikat satu-satu. Nah, ini saya agak lupa udah berapa ya. Ctrl J aja langsung yang ini. Lalu klik di sini. Nah, yang lebih klik ke area luar dulu, lalu klik lingkarannya, delete, klik lingkarannya, delete. Ini juga delete. Nah, jika berbeda bisa digeser ya, tapi memang agak susah jadinya, klik satu-satu atau kalian bisa lihat layernya yang mana. Nah, ini berarti sampai yang ke bawah itu masih dia ellipse-nya. Jadi yang ini yang di ujung, ini ujung satunya lagi. Oke. Tekan tombol shift, ditahan, klik di kiri. Kemudian bisa digeser pakai keyboard panah di keyboard kalian masing-masing. Oke, nah jadi selanjutnya kita tambahkan garis ya di samping LED ini. Kita pakai yang ini aja, diklik aja garis yang ini, lalu Ctrl J, Ctrl T, kita geser kayak gini misalnya sampai ke kotak yang ini ya. Enter, tekan tombol V, kemudian kita coba geser pakai panah. Nah, itu ya. Ctrl J, tekan tombol V, shift, panah kanan.
Oke, jadi intinya adalah kerapian ya. Jadi harus rapi desainnya, makanya kita pakai grid kanan kirinya sama. Nah, oke, selanjutnya di sini kita coba tambahkan kayak pengaturan untuk teksnya ini supaya lebih renggang gitu ya. Jadi lebar sama urutannya, lebarnya dengan yang ini. Itu ada di sini ya, yang VA ini. Nah, kayak gitu. Silahkan di drag aja sampai pas di sejajar dengan yang garis ini. Dan ini memang harus coba-coba ya, karena ukuran yang punya kalian bikin itu bisa jadi beda dengan yang punya saya. Nggak bisa memakai standar angka yang sama. Oke, nah kayak gitu. Pekan baru animation, let's animate your dream. Selanjutnya kita coba tambahkan garis yang ini aja ya. Jadi klik, tekan tombol shift, ditahan, klik lagi yang ini juga, Ctrl J, tekan tombol V, tekan tombol shift dan tekan tombol panah bawah, lalu kita geser yang ini. Nah, bisa kayak gitu. Sedangkan yang bagian bawahnya kita akan bikin kayak pita yang ini ya, atau yang ini. Tekan tombol T. Yang ini mungkin sedikit dinaikkan aja ya, 180 misalnya. Klik move tool, klik yang garis ini, shift, klik garis yang ini juga, kita naikkan. Oh, yang ini ketinggalan ya. Nah, kita paskan aja. Oke, nah misalnya kayak gitu, dibikin sejajar pastinya ya. Jika udah, nah ini yang terakhir, kita bikin pita seperti yang ini ya. Klik pen lagi ya, pen tool. Fillnya jangan lupa diganti kalau misalnya warna berbeda ya. Klik kotak yang ini, ambil warna teksnya tadi, klik OK. Kita nggak pakai stroke ya, klik kotak yang di garis miring ini untuk stroke-nya. Jika udah, coba kita di sini ambil agak di tepi ya, 2 kotak saya sisakan di tepinya. Klik di sini, tekan tombol shift, klik di sini lagi, sisakan 2 kotak di sampingnya. Nah, ini ada sisa kotak 1 di atas juga di bawah kayak gitu ya. Kita klik, shift-nya gak ditekan ya, klik di sini, lalu ini kanan kirinya 2 kotak, jadi di sini juga 2 kotak. Klik di sini, kemudian klik lagi ini. Nah, oke, jadi yang ini layernya kita drag ke bawah, kita tarik ke bawah, sampai ke bawah teks ya posisinya. Kita cari ini teksnya, kemudian klik layer teksnya, klik text tool di sini. Nah, ini silahkan diseleksi teksnya itu, diganti warnanya jadi warna background. Diklik kotak warnanya, ganti warna background, klik OK. Jika udah, klik lagi layer yang pita ini. Selanjutnya, klik pen lagi. Saya ambil 1 kotak di bawahnya, klik di sini di sudutnya. Lalu klik di sini. Ambil 2 kotak di bawahnya di sini. Nah, oke. Lalu yang ini di sudut ini. Klik di titik awalnya. Untuk yang sisi samping kiri ini kita tinggal duplikat ya. Klik move tool dulu. Kemudian klik ini shape-nya ya. Ctrl J, Ctrl T, klik kanan, flip horizontal. Oke, kemudian kita pindahkan dengan menekan tombol shift. Kita lihat hasilnya. Silahkan dihilangkan gridnya ya. Oke, nah kita udah berhasil membuat tipografinya. Oke, baiklah, sekian untuk hari ini. Sampai ketemu di
pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.